صوت القراء يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهديكم للحفظ له ويعلم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Kita bersyukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga husnuzan kita bahwa Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apapun bagaimanapun kondisi kita saat ini. Orang yang beriman percaya bahwa Allah berikan ia yang terbaik, yang ia butuhkan, walaupun bukan itu yang kadang-kadang ia impikan. Karena impian dan harapan kita adalah pada sesuatu yang kita anggap baik, tapi Allah memberikan kita sesuatu yang benar-benar baik. Maka orang beriman tetap mengucapkan alhamdulillah, walaupun ternyata yang ia harapkan tidak tercapai, karena ia yakin Allah ganti dengan yang lebih cocok. Orang beriman selalu yakin dan percaya bahwa semua kejadian terjadi karena izin Allah, dan Allah insya Allah selalu berniat baik, melakukan yang terbaik, tidak mungkin berbuat salah. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita. Dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya, insyaAllah kita dijamin untuk bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita kali ini adalah terkait hidup di dunia adalah karunia. Sungguh hidup di dunia ini sesuatu yang sangat berharga, kesempatan yang sangat bernilai, dan tiada duanya. Bahwa Allah anugerahkan kita hidup di dunia ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Selain dari karunia iman, karunia Islam, bahwa kita punya kehidupan di dunia. Kenapa? Karena itu artinya kita punya kesempatan, punya waktu, dan ini tidak akan berulang. Kesempatan ini tidak akan kembali kalau ia sudah habis. Bahwa kalau di dunia ini kita hidup, lalu kita meninggal, berarti nggak ada lagi kesempatan. Ada kehidupan, tapi itu sudah beda. Kalau hidup di dunia, kesempatan terbaik untuk beriman dan beramal soleh, dan itu dinamakan darul amal. Sedangkan di akhirat, kesempatan untuk menerima hasil amalan. Maka dunia ibarat jembatan, yang dengan jembatan itu kita sampai ke tujuan, yaitu akhirat. Artinya tanpa dunia, tanpa jembatan, maka bagaimana kita akan sampai ke akhirat? Dunia juga ibarat sawah dan ladang, tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam di dunia, itu yang akan kita petik di akhirat. Seberapa banyak kita ingin panen di akhirat, itulah yang akan menjadi patokan kita dalam menanam di dunia ini. Amalan di dunia itulah yang akan dibalasi di akhirat nanti.
Maka kalau seandainya dunia ini atau sawah ladang ini tidak kita gunakan untuk bercocok tanam, lalu kenapa kita berharap nanti di akhirat kita memiliki panen yang melimpah? Sedangkan kita tanam saja tapi tidak kita rawat, alhasil kita mungkin tidak akan panen. Kalaupun panen mungkin tidak maksimal. Jadi ada proses menanamnya, proses merawatnya. Dan itu di dunia. Karena di dunia jembatan menuju untuk akhirat, maka seyogyanya kita gunakan sarana atau jembatan ini untuk agar sampai ke tujuan dengan cepat dan dengan selamat. Maka naif kalau seandainya jembatan untuk menyeberang menuju tujuan, tapi justru di jembatan itu kita berlihat-lihat dan bermain-main. Dunia juga modal. Yang kita katakan dengan dunia adalah modal, bahwa semua yang Allah berikan di dunia ini itu adalah dunia, itu adalah modal. Bahwa kita diberi oleh Allah waktu, diberi oleh Allah ruang, dan Allah beri fasilitas. Fasilitasnya beragam. Ada harta, ada jabatan, ada keahlian, ada kekuatan, ada kesempatan, ada power. Semuanya adalah dunia. Dan itu adalah modal. Modal untuk apa? Modal untuk kita investasikan. Dan kita berharap keuntungan nanti di akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin, hamba Allah yang mulia. Maka ketika ada di antara kita yang Allah berikan harta, berarti Allah beri kita modal. Harta ini gunakanlah untuk investasi selama di dunia, sehingga nanti kita menikmati keuntungan di akhirat. Dengan cara apa? Bukankah dengan harta kita bisa investasikan untuk sedekah, untuk berzakat, untuk membantu sesama? Bukankah dengan harta ini kita bisa berbuat banyak bagi orang lain, bagi agama dan bagi bangsa? Maka dengan modal kekayaan bagi yang kaya, harusnya dia menikmati keuntungan investasi di akhirat dengan catatan modal ini dia gunakan sebaik-baiknya dengan cara yang benar dan tepat. Di antara kita mungkin Allah beri kedudukan, Allah beri wewenang, Allah berikan jabatan, kekuasaan. Itu modal yang dengan wewenang, kekuasaan, jabatan, itu harusnya kita bisa lebih mudah melakukan sesuatu yang mungkin sulit dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan dan jabatan. Bukankah tanda tangan seorang pejabat, pemangku kekuasaan yang memiliki wewenang bisa melahirkan amal soleh? Ditanda tanganinya peraturan, yang dengan peraturan itu orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya bisa menikmati fasilitas untuk beramal soleh. Bahwa di kantor ini setiap hari ini ada kajian. Semua karyawan yang berada di bawah kekuasaannya dikontrol salat lima waktunya. Ada aturan tentang bagaimana mengamalkan agama. Dia punya kekuasaan. Di dalam kekuasaan itu dia upayakan bagaimana nilai-nilai Islam dijalankan, dipelajari, dikaji. Sang pejabat, pemangku kekuasaan menggunakan wewenangnya untuk diinvestasikan, mendapatkan keuntungan di akhirat. Berkat tanda tangannya ada syiar agama hidup di kantornya. Berkat keputusannya di daerahnya ada amal-amal kebaikan dilaksanakan. Maka dia dengan wewenangnya sudah menginvestasikan kekuasaan itu, dan keuntungan dari investasi itu dia akan nikmati di akhirat. Ada orang yang Allah beri modal ilmu pengetahuan. Allah beri ia
kelebihan, kecerdasan, keahlian. Itu juga modal yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan kecerdasan itu dia lahirkan penemuan, dia lahirkan ilmu yang dengannya mudah orang melaksanakan ketaatan. Dengan keahliannya dia lahirkan aplikasi-aplikasi mudah orang berzakat. Dia lahirkan semacam aturan mudah orang mengeluarkan harta warisan. Dengan keahliannya dia memikirkan strategi paling mudah dan efisien untuk berdakwah. Kecerdasan yang ia miliki adalah modal dari Allah yang bisa digunakan untuk diinvestasikan agar nanti di akhirat dia menikmati hasilnya berupa pahala, berupa kesempatan yang lebih baik. Dengan ilmu yang ia miliki, ia ajari orang bodoh. Ia arahkan orang untuk menjadi lebih baik. Maka setiap dan sebanyak orang yang berhasil ia beri ilmu yang baik dan mengerjakan kebaikan. Sungguh pun ia sudah meninggal dunia, maka dia akan menikmati transfer pahala, transfer kebaikan, buah dari ilmu yang ia wariskan, kebenaran yang ia ajarkan. Dengan ilmu, dan itu adalah modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau diinvestasikan untuk kebaikan dan kebenaran, insya Allah dia akan nikmati keuntungannya di akhirat. Sebagian kita mungkin Allah beri modal berupa fisik, postur yang kokoh. Ini juga modal. Dengan itu dia bisa tolong banyak orang. Dengan itu dia bisa bela orang yang lemah. Dengan keberanian ia bisa tegakkan kebenaran. Itulah modalnya. Itulah fasilitas yang ia gunakan untuk mencari pahala. Dan ia akan terima keuntungannya. Sebahagiannya mungkin di dunia, tapi insya Allah sebagian besarnya di akhirat. Maka lihatlah apa kelebihan kita yang Allah berikan. Itu adalah modal dari Allah. Lihatlah kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu adalah modal dari Allah. Untuk apa? Agar kita gunakan selama di dunia, mumpung masih hidup, untuk diinvestasikan yang keuntungannya kita nikmati di akhirat. Maka dari sisi ini kita katakan sungguh dunia ini sebenarnya adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Apakah waktunya, apakah tempatnya, apakah hartanya, apakah kekuatannya, kekuasaannya, semuanya dunia. Aslinya itu adalah dunia. Fasilitas duniawi yang Allah berikan. Dan itu modal. Dan itu adalah sawah ladang. Dan kesempatan ini, modal ini, sawah ladang ini, fasilitas dan peluang selama di dunia ini tidak akan pernah kita dapati kalau hidup kita sudah berakhir. Kalau kita hidup tidak di dunia. Maka anugerah inilah yang akan disesali oleh orang yang menyia-nyiakan di dunia. Hidupnya di dunia bukan untuk itu. Bukan untuk diinvestasikan. Jembatan bukan untuk bagaimana ia sampai ke tujuan. Sawah ladang bukan untuk bagaimana ia bercocok tanam. Modal bukan dia investasikan, tapi dia sia-siakan. Kalaupun ada ia investasikan, investasi yang ia nikmati juga di dunia, tidak ada untuk akhirat. Dengan kekuasaannya di dunia, ia memiliki banyak kemudahan-kemudahan hidup, tapi tidak ia gunakan untuk amal. Sehingga apa? Dia berkuasa, tapi tidak ada dampaknya bagi agamanya, bagi bangsanya, bagi masyarakatnya, bagi mencapai ridha Allah, bagi mencapai pahala. Dia memiliki harta, harusnya itu modal, sayangnya dia tidak gunakan untuk investasi. Dia berfoya-foya,
Bahkan dia gunakan dalam kemaksiatan, dalam kemubaziran. Visi hidupnya bersenang-senang, menikmati hidup di dunia. Beli ini, beli itu, koleksi ini, koleksi itu. Tapi dia lalai dan abai menggunakannya untuk akhirat. Ada yang fisiknya, kekuatannya justru dia gunakan untuk kezaliman. Ketampanannya justru untuk maksiat. Kecantikannya justru untuk dosa. Padahal semua itu modal untuk mendapatkan ridha, mendapatkan pahala. Sayangnya ia gunakan bukan untuk itu. Ilmu pengetahuannya harusnya untuk memudahkan agama. Bagaimana agama ini bisa tersebar dengan cepat, dengan efisien. Bagaimana orang memahami agama dengan benar. Sayangnya tidak sedikit orang-orang cerdas, kecerdasannya justru digunakan untuk mempermudah mendapatkan fasilitas yang sebagiannya itu ternyata dimurkai oleh Allah. Kecerdasannya digunakan untuk maksiat. Keahliannya dia gunakan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin, hamba Allah yang mulia. Karena itu maka dunia yang sebenarnya adalah anugerah dan karunia yang sangat besar ini bisa dijadikan investasi, tapi banyak justru menjerumuskan orang yang memilikinya. Boro-boro ia gunakan hartanya untuk sedekah, untuk zakat, untuk wakaf, untuk menolong sesama. Harta sering ia gunakan untuk dosa, untuk maksiat, dan untuk foya-foya. Harusnya dengan ilmu dan kecerdasan ia ayomi orang bodoh, ia tebarkan kebenaran, ia bimbing orang awam, ia permudah urusan masyarakat. Tapi tidak jarang justru kecerdasan penyebab ia demi materi, demi kekuasaan, demi dekat dengan istana, demi segenggam wewenang, kadangkala ia gunakan justru untuk menentang agama Allah. Begitulah anugerah Allah yang sangat besar ini, kalau tidak digunakan dengan tepat, bisa menjadi sumber penyesalan. Di akhirat nanti menyesalah orang kaya ketika ingat kekayaannya sedikit pun tidak menyelamatkannya dari neraka dan tidak membuatnya masuk surga. Menangislah orang yang pernah berkuasa ketika ia ingat kekuasaannya ternyata tidak sedikit pun ia gunakan untuk mencari ridha Allah. Menyesallah orang yang punya kelebihan fisik, punya kecerdasan, punya pengetahuan, ketika dia nanti di akhirat menyadari ternyata justru itu yang membuat ia dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, maka sekarang kita masih ada waktu, insya Allah. Jika kita masih hidup, berarti masih ada kesempatan. Ketika kita masih di dunia, berarti masih ada peluang. Ketika kita belum meninggal dunia, berarti masih ada waktu, masih ada sisa karunia. Walaupun mungkin tinggal sedikit, tapi memang memanfaatkan yang sedikit jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Maka mulai hari ini, siapapun kita, lihat diri kita, karunia apakah yang sedang kita nikmati hari ini, fasilitas apakah yang Allah berikan kita pada saat ini, maka gunakan mumpung masih ada waktu. Kalau kita gunakan walaupun terlambat, tapi memang kita maksimalkan untuk kebaikan, sisa-sisa jabatan kita, sisa-sisa kekayaan kita, sisa-sisa kekuatan kita, kecerdasan kita dan sebagainya, kita gunakan sisanya ini untuk mencari ridha Allah, dan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan seperti ini, insya Allah itu artinya kita husnul khatimah. Bapak Ibu kaum muslimin hamba Allah yang mulia, dunia adalah karunia bagi yang memanfaatkan dan menginvestasikannya dengan benar,
mencari ridha Allah, tapi dia sumber malapetaka dan penyesalan kalau kita justru karena dunia itu nanti kita masuk neraka, kita kehilangan surga. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum